الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Tafadhalu ya alim, amma ba'd. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sayyidul Walid Imam besar Sayyidul Walid Dr. Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain bin Shihab. Begitu pula guru kita, orang tua kita Sayyidul Walid Ustadzuna wa Syekhuna Al-Habib Ahmad bin Salih Al-Attas wa jami' auladih. Juga hadir di sini ada Al-Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi dan semuanya. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang tua kita, guru-guru kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat muslimin muslimat yang hadir pada kesempatan kali ini. InsyaAllah malam hari ini kita dapat pandangan rahmat Allah yang menyebabkan ampunan dosa bagi kita insyaAllah. Amin ya rabbal. Saya nggak panjang lebar, tadi yang disampaikan oleh guru kita Habib Ahmad udah luar biasa. Saya bicara di sini imtithalan lil amr, imtithalan li amr Sayyidul Walid Al-Habib Rizieq dan Sayyidul Walid Habib Ahmad. Karena kalau sudah ada air, debu nggak sah sebetulnya. Idza hadaral ma' batala tayammum. Kalau udah ada air nggak sah maka debu. Debu itu dipakai kalau nggak ada air. Tapi imtithalul amr khairun min sulukil adab. Nah, karena manut patuh perintah. Kalau dari segi adab nggak pantas bicara depan beliau-beliau, tapi manut patuh perintah, maka patuh perintah lebih dikedepankan daripada sulukul adab. Kita saat ini berada di bulan yang mulia. Saat ini kesempatan bagi kita untuk kita tahu apakah kita termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 188 beliau mengatakan innallah subhanahu wa ta'ala idza ahabba 'abdan ista'malahu fil awqatil fadilah bi fawadilil a'mal. Wa idza maqatahu ista'malahu fil awqatil fadilah bi sayyi'il a'mal liyakuna dhalika awja' fi iqabih wa ashadda li maqtih li hirmanihi barakatal waqt wa intihakihi hurmatal waqt. Ini bulan Ramadan nih, luar biasa. Bulannya Al-Qur'an. Bulan yang kita dapat anugerah ini berkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita manfaatin betul-betul ini nikmat, berarti tanda Allah sayang sama kita. Kata Imam Al-Ghazali, Allah Ta'ala kalau cinta seorang hamba, itu hamba digerakin untuk memanfaatkan dengan baik waktu-waktu yang mulia. Bulan Al-Quran dipakai buat baca Al-Quran. Bulan jihad dipakai untuk terus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Di bulan Ramadan bulannya jihad. Karena perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Fathu Makkah terjadi di bulan Ramadan. Bulannya jihad ya ikhwan. Dipakai buat jihad, buat amar ma'ruf nahi munkar. Ini bulan Ramadan, bulan yang mulia. Betul-betul dikasih sama Allah Ta'ala kado Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Dicari bener-bener, karena dia tahu, dia sadar umur saya pendek. Kalau ngandelin umur saya doang, di akhirat susah rasa-rasanya buat selamat. Tapi berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dikasih yang namanya malam Lailatul Qadar. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita ketemu tuh malam, sadar atau nggak sadar, amal ibadah kita dilipat gandakan 83 tahun. Itu kalau sekali. Bagaimana kalau seumur hidupnya dapat Lailatul Qadar 10 kali, 12 kali, seolah-olah di ibadah 1000 tahun, saudara. Semuanya berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ciri-ciri hamba yang Allah sayang, dicari benar tuh Lailatul Qadar, ya ikhwan. Tadi sebagaimana yang dikatakan guru kita Habib Ahmad,
Disampaikan oleh Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu an. Kata Imam Al-Haddad, emang umumnya Lailatul Qadar itu umumnya Nabi kasih tanda Lailatul Qadar itu jatuh pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Tapi kata Imam Haddad itu umumnya, nggak menutup kemungkinan jatuh di malam-malam genap di 10 malam terakhir. Dan itu masih umumnya, nggak menutup kemungkinan jatuh di selain 10 malam terakhir. Bahkan kata Imam Al-Haddad, nggak menutup kemungkinan malam Lailatul Qadar itu malam pertama. Nggak ada yang jamin Lailatul Qadar itu malam terakhir. Itu umumnya di malam terakhir, 10 malam terakhir. Bisa aja di malam pertama. Ini malam keberapa sekarang nih? Bisa aja di malam ke-8, saudara. Bisa aja di malam ke-9. Nggak ada yang jamin ya ikhwan. Maka disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Kalau udah dikasih tahu Lailatul Qadar cuma malam 27 doang, atau malam 25 doang, malam 23 doang. Model-model kita nih ibadahnya tuh malam doang, sisanya kita tinggalin. Betul apa kagak? Tapi Allah sembunyikan supaya apa? Supaya 30 malam terus-terusan kita nyari itu yang namanya Lailatul Qadar, yang kita diberikan oleh Allah dengan wasilahnya baginda Nabi besar Muhammad. Maka kalau hamba yang disayang oleh Allah, tanda-tandanya apa? Dikasih anugerah begini, dia betul-betul pakai, dimanfaatkan tuh waktu. Makanya ulama salaf mengatakan kalau mau dapat Lailatul Qadar minimal intinya kalau mau dapat Lailatul Qadar minimal 30 hari berturut-turut Ramadan, ini minimal nih, sedikit-dikit ini. Jangan putus salat Isya sama subuh berjamaah. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat sahih Muslim dari Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shalla as-subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Rasulullah SAW, siapa yang sholat isya berjamaah seakan-akan dia sholat setengah malam, dari maghrib sampai jam 12 malam. Saya mau tanya, kita sanggup nggak sholat setengah malam? Sanggup apa kagak? Jujur aja kagak sanggup. Tapi ada caranya, Nabi kasih tahu, sholat isya berjamaah ente dapat pahala sholat setengah malam, kata Rasulullah SAW. Maka kalau ente jaga isya berjamaah 30 malam ini berturut-turut, ente jaga isya berjamaah minimal 1 malam ketemu sama Lailatul Qadar, ente dapat pahala sholat setengah malam dilipat gandakan 1000 bulan. Dahsyat apa kagak? Nggak sampai di situ, kata Nabi haditsnya, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qamal laila kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah seakan-akan dia sholat semalaman full. Jawab yang jujur, sanggup nggak sholat semalaman full? Tapi Nabi udah kasih sholat subuh berjamaah. Kalau sholat subuh berjamaah itu sholat semalaman full dapat pahala. Kalau 30 hari Ramadan kita jaga, minimal nanti salah satunya ada yang ketepatan Lailatul Qadar, dikaliin 1000 bulan, ente dapat pahala sholat semalaman full dikali 1000 bulan. Itu minimal. Kalau mau dapat Lailatul Qadar minimal jaga isya berjamaah, subuh berjamaah, minimal seminim-minimnya. Tapi kalau urusan dunia nggak mau minimal, masa urusan akhirat minimal? Yang bener aja, rugi dong. Betul apa kagak? Itu minimal seminim-minimnya, jaga. Jangan sampai Ramadan minimal seminim-minimnya. Isya jangan sampai nggak berjamaah, subuh berjamaah. Lebih bagus lagi tarawihnya jaga, jangan sampai tinggal. Lebih bagus lagi witir tahajudnya dijaga. Lebih bagus lagi malam-malam Ramadan jangan sampai ninggalin baca Al-Quran. Bayangin kalau kita baca Al-Quran 1 juz saja saban malam Ramadan, 1 ayatnya kita dapat 10 pahala. 10 dikali 10 wal hasanatu bi asyri amsalihha, 100 saudara. 101 huruf. Alif lam mim itu 3 huruf. 1 juz berapa huruf saudara? Ketemu Lailatul Qadar itu malam. Allah, cuma Allah yang bisa tahu jumlahnya berapa ya. Maka manfaatkan sebaik-baiknya. Idza innallaha ta'ala idza habba 'abdan ista'malahu fil awqatil fadilah bi fadlil a'mal. Kalau Allah cinta seorang hamba, Allah akan pakai dia, Allah gerakin dia untuk beramal soleh di waktu-waktu yang baik. Tapi sebaliknya ini yang kita ngeri nih. Mudah-mudahan kita enggak termasuk golongan ini ya ikhwan. Na'udzubillah min dzalik. Kata Imam Al-Ghazali, wa idza maqatahu ista'malahu fil awqatil fadilah bi sayyi'il a'mal. Kalau Allah udah murka sama seorang hamba, ya, di waktu-waktu yang mulia makin jadi, waktu-waktu mulia makin brengsek, waktu-waktu yang mulia makin bejat, di waktu-waktu yang mulia makin jadi setan, saudara. A'udzubillah min dzalik. Maka jangan sampai tahu-tahu ketemu Lailatul Qadar tuh malam kita lagi maksiat. A'udzubillah min dzalik. Ibarat kata kalau ada maksiat itu ibarat titik hitam.
Kalau ada titik hitam di tempat gelap, kelihatan apa kagak? Nggak kelihatan. Ada orang maksiat di tempat yang jelek, nggak kelihatan, emang lagi jelek, waktu jelek, tempat jelek mungkin ya. Tapi kalau titik hitam di tempat putih terang bersih, mencolok banget tuh. Ini Ramadan, isinya nur, cahaya, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tahu-tahu cahaya yang lagi naik, saudara, amal-amal soleh yang diterima oleh Allah, tahu-tahu yang naik dari kita zulmah, kegelapan yang naik. Makanya nggak heran ketika dalam riwayat Imam Tabrani, ketika Rasulullah SAW naik mimbar, tahu-tahu Rasulullah mengatakan amin, 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 sallu. Rasulullah mengatakan, dan sahabat heran, kenapa kau mengatakan amin ya Rasulullah? Salah satunya kata Nabi, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lah. Malaikat Jibril ternyata doa, celaka hamba nututin Ramadan, keluar Ramadan gak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Celaka yang doa malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, yang aminin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celaka. Jadi bukan ada orang yang dapat rahmat aja, ada orang yang celaka di Ramadan. Kata Imam Al-Haddad, kenapa? Karena litafahushi i'radihi 'anillah. Karena kalau di Ramadan gak dapat ampunan Allah, itu udah keterlaluan. Berarti udah terlalu berpaling dari Allah, terlalu lari dari rahmat Allah, terlalu lari dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya gak heran didoain nama malaikat Jibril celaka. Yang ngaminin doanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Imam Al-Ghazali, kenapa kok ada orang yang seperti itu? Kalau tanda Allah murka sama seorang hamba, di waktu-waktu yang mulia dijadiin makin setan, makin jahat, makin berbuat yang kagak-kagak. Kenapa? Liyakuna dzalika auja' fi iqabih wa ashadda li maqtih, supaya nanti siksaannya makin pedih. Wa ashad li maqtih, supaya murka Allah makin dahsyat sama dia. Kenapa? Li hirmanihi barakatul waqt, karena orang seperti itu Allah haramkan dari keberkahan waktu, wa intihakihi hurmatul waqt, dan orang seperti itu udah menodai kehormatan bulan mulia yang Allah muliakan berkat baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan insyaallah Ramadan ini kita dapat Lailatul Qadar. Mudah-mudahan tidak keluar dari Ramadan ini kecuali kita dapat ampunan Allah, kecuali semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan tidak keluar Ramadan ini kecuali kita termasuk jadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal. Dan kita doain juga mudah-mudahan berkat bulan Ramadan Indonesia Allah berikan pemimpin yang baik insyaallah. Yang niat-niat curang, mudah-mudahan dikasih hidayah oleh Allah. Kalau emang Allah catat nggak akan dapat hidayah, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadhini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja, wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.